Soal nomor 1. Jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Untuk soal yang nomor 1, pada prinsipnya tahapan pengolahan minyak bumi adalah destilasi, konversi, pemisahan logam, dan pencampuran fraksi. Minyak mentah tersusun dari sejumlah senyawa hidrokarbon jenuh. Karenanya pengolahan minyak bumi dilaksanakan dengan cara destilasi bertingkat, yakni dengan memisahkan senyawa tersebut dengan membaginya ke dalam fraksi berdasarkan titik didihnya. Untuk soal yang nomor 2, jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Yang nomor 2, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat dengan menggunakan alkali. Reaksi trigliserida dengan alkali NaOH atau KOH yang menghasilkan sabun atau gliserin. Pembuatan sabun atau saponifikasi menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserin sebagai produk samping. Gliserin sebagai produk samping juga memiliki nilai jual. Sabun merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Sabun dengan berat molekul rendah akan lebih mudah larut dan memiliki struktur sabun yang lebih keras. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, tetapi sabun tidak larut menjadi partikel yang lebih kecil, melainkan larut dalam bentuk ion. Nah, ini adalah reaksi dari saponifikasi. Dapat dilihat pada gambar, terdapat lemak atau trigliserida ditambah basa kuat itu menjadi gliserol dan sabun. Soal nomor 3. Dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tampak ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Untuk soal yang nomor 3, pengaruh atau dampaknya, yaitu lapisan minyak dapat menghalangi pertukaran gas dari atmosfer dan mengurangi kelarutan oksigen. Pengaruh kebocoran ini juga sangat berpengaruh terhadap sistem perakaran mangrove yang berfungsi dalam pertukaran CO2 dan O2, di mana akar tersebut akan tertutup minyak sehingga kadar oksigen dalam akar berkurang. Pengendapan minyak dalam waktu lama mampu menyebabkan pembusukan pada akar mangrove sehingga mengakibatkan kematian. Hal ini tentu berkaitan erat dengan kelangsungan hidup biota yang berasosiasi dengan hutan mangrove itu sendiri. Dan cara untuk menanggulanginya yaitu dengan cara in situ burning, penyisian secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorben, dan penggunaan bahan bakar dispersan. Upaya yang lebih strategis adalah tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan atau tumpahan dari minyak itu sendiri. Soal nomor 4. Sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Untuk soal yang nomor 4, gas-gas hasil fermentasi pupuk organik itu ada 7 macam. Ada gas metan dengan rumus kimia CH4, karbon dioksida CO2, nitrogen N2, hidrogen H2, karbon monoksida CO, oksigen O2, dan hidrogen sulfida H2S. Reaksi kimia fermentasi pupuk organik menggunakan proses fermentasi yang mana
perubahan enzimatik secara anaerob dari suatu senyawa organik dan menjadi produk organik yang lebih sederhana. Soal nomor 5. Mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Jelaskan berdasarkan reaksinya. Untuk soal yang nomor 5, minyak sawit dapat berubah menjadi bahan bakar karena terus melakukan upaya untuk menciptakan sumber energi baru yang ramah lingkungan, yaitu seperti biohidrokarbon, sehingga ditemukan minyak sawit yang dapat berubah menjadi bahan bakar dengan menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil untuk diproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Berdasarkan kemiripan reaksi kimianya, sama-sama membutuhkan katalis dalam pembuatannya. Untuk bahan bakar yang menggunakan minyak sawit membutuhkan katalis hidrosida, sedangkan dalam pembuatan minyak bumi menggunakan katalis asam kuat dalam proses pembuatannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.